Mungkin kuliah saya tentang otak ini adalah topik kuliah yang paling mutakhir. Saya mungkin takut ini kuliah saya pada hari-hari terakhir hidup saya. Saya ingin cerita dulu mengapa saya masuk ke dalam dunia neuroscience. Dahulu saya mendirikan sekolah SMA Plus Mutahari, dan saya merasa keheranan karena di UPI misalnya atau di lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru tidak diperkenalkan kepada mekanisme otak manusia. Padahal sebetulnya yang belajar dari diri kita itu bukan tangan, udah jelas, bukan kaki. Yang melakukan proses belajar itu adalah sebuah mesin kecil sebesar 1,5 kilogram yang terletak di antara dua telinga di bawah batok kepala, yang sebetulnya lebih kasar ketimbang batok kelapa. Karena batok kelapa itu halus di dalam, tapi batok kepala kita ini kasar, dia benjol-benjol di sana sini. Jadi kalau kita pukul kepala kita, benjolan-benjolan itu bisa menusuk kumpulan soft sponge, satu kumpulan yang lembut yang terapung di dalam air dan darah, yang kira-kira seperti tahu di atas waskom di rumah Anda. Nah, ini mesin yang belajar. Ini bagian dari diri kita yang belajar, yang berpikir, yang merenung. Ini bagian dari diri kita juga yang mengungkapkan kesedihan dan kebahagiaan. Tidak benar itu para ustadz yang mendoktrin saudara-saudara ketika belajar agama, jangan gunakan otak, gunakan hati, gitu kan. Padahal otak juga itu yang merasa sedih, merasa bahagia. Otak itu juga sumber emosi. Hati dalam bahasa Indonesia itu dalam kedokteran disebut liver. Dia adalah organ internal tubuh kita di sebelah sini, dan itu tidak mikir, tidak merasa, kerjanya mengeliminasi toksin dari tubuh kita. Tidak ada hubungannya dengan belajar. Yang ada hubungannya dengan belajar ya otak kita ini. Dan kita seringkali salah. Saya selalu dulu membandingkan proses belajar itu dengan apa yang terjadi pada istri saya. Mohon maaf, di sini ada ibu-ibu, jadi ada mbak-mbak, ada ece-ece, tete-tete. Saya mohon maaf kalau saya bicara tentang istri saya sebagai contoh aja. Istri saya juga selalu protes kalau dia dijadikan contoh untuk ini. Jadi dahulu kita beli televisi baguslah, buatan Jerman, Grundig. Itu kita beli karena tetangga sudah membeli lebih dahulu. Jadi kita beli, dan waktu itu lagi rame-ramenya bornya Unil. Tiba-tiba televisi itu ketika dinyalakan, Unil tidak muncul, apalagi bornya. Lalu istri saya menepuk-nepuk televisi itu dan nyala lagi. Setiap kali nanti ada gambar yang hilang atau suaranya tidak terdengar, dia tepuk-tepuk televisi itu. Makin lama makin keras. Dan akhirnya satu kali tepukan, matilah dia forever, ya. Nah, kita memperlakukan anak-anak kita gitu. Anggap saudara-saudara ini orang-orang tua. Di sekolah kita memperlakukan anak-anak kita seperti itu. Diberitahu ibu, anak ibu itu tidak bisa belajar dengan baik. Dia sering ngantuk di sekolah. Dan kalau diberi pekerjaan rumah tidak pernah dikerjakan dengan baik. Dan tampaknya dia sukar memahami pelajaran apapun. Lalu apa yang dilakukan oleh sistem pendidikan kita? Anak yang seperti itu dipukul dengan nilai-nilai yang rendah. Dan supaya semua orang tahu bahwa saudara itu bodoh, itu nilai yang rendah itu dimerahkan. Biar jin dan manusia tahu bahwa Anda itu emang blow on. Lalu guru memberikan pernyataan di sini. Anak ini harus belajar lebih tekun lagi gitu ketika pembagian rapot.
Dan sampai ke rumah orang tua memaki-maki dia. Seperti saya yang memukul-mukul televisi itu. Dan apa yang terjadi kepada anak itu? Seperti pesawat televisi istri saya itu, anak itu kemudian mengalami learning shutdown. Proses belajarnya itu terhenti. Nah, ketika istri saya membuat televisi itu mati, ia cerita sama Pak Ustadz di masjidnya, kenapa televisi saya mati? Kata Pak Ustadz, itu cara Allah agar ibu terhindar dari menonton bornya Inul. Itu penjelasan dari Ustadz, dan itu tidak memperbaiki televisi, itu cuma nasihat. Sekarang kalau kita mengalami kesulitan di dalam proses belajar, mengapa Ustadz kasih nasihat seperti itu? Karena Ustadz tidak ngerti mekanisme televisi. Sebenarnya kalau televisi itu rusak, tanya sama ahli televisi. Dia yang bisa tunjukin, oh ini ada kabelnya lepas bu, ternyata enteng aja. Dan tidak usah datang sama Ustadz. Ustadz tidak bisa mengeluarkan Quran dan hadis yang berkaitan dengan televisi. Seperti itu juga guru-guru kita. Kalau kita tanya sama gurunya, kenapa anak kita ini tidak bisa belajar dengan baik? Guru tidak bisa memberikan jawaban, karena guru tidak mengerti mekanisme otak. Dan dilalah kersading Allah, kata orang Jawa. Seluruh orang yang belajar ilmu mendidik tidak pernah diperkenalkan kepada neuroscience, kepada ilmu tentang otak. Kita blank, nggak ngerti apa-apa tentang otak. Yang punya dosa yang sama, dan dosa ini berlangsung mungkin ya ratusan tahun lamanya, adalah dosa para psikolog dan ahli-ahli psikoterapi. Juga mungkin dosanya para sufi juga. Orang-orang yang mempelajari tasawuf. Ketika ada seorang mengalami depresi, kalau Anda sedih itu cuma sehari 2 hari, itu belum disebut depresi. Kalau Anda sedihnya terus-menerus 1 bulan lebih, Anda sedih melulu, sudah tidak enak makan, dan memandang dunia ini kelabu semua, seakan-akan setiap hari adalah 2 Desember. Anda sudah mengalami depresi. Dan kalau Anda mengalami depresi, tanya kepada psikolog. Psikolog itu akan menjawab sesuai dengan alirannya, sesuai dengan mazhabnya. Kata Sigmund Freud, itu tokoh psikoanalisis. Sebelumnya, kalian ini sebetulnya berada pada semester berapa ini? Jadi sudah kenal Freud ya. Jadi saya tidak usah jelasin lagi kalau gitu. Tapi kata Sigmund Freud, wah ini pasti ada sebuah trauma di masa kecil karena perlakuan orang tuanya terhadap dia. Atau dia mengalami sesuatu jauh di alam bawah sadarnya yang menyebabkan ia ada pertentangan besar, kata Freud. Ada pertarungan keras antara id, ego, dan superego. Nah, idnya menuntut supaya dia buru-buru kawin karena gunung syahwatnya sudah hampir meledak. Kemudian egonya melihat kenyataan, kayaknya tidak ada seorang pun yang tertarik kepadanya. Dalam desakan id itu, gunung id di dalam alam bawah sadar dia, kemudian egonya melihat-lihat, dan ada seorang gadis lewat ke situ dengan pakaian seksi. Ini hanya untuk membuat cerita ini menarik. Sebetulnya di UIN tidak perlu ini diceritakan. Tapi ketika para ahli fikih bercerita tentang fikih perempuan, mereka cerita juga yang lebih ini dari sini. Nah kemudian, lalu kata ego itu tuh ada tuh sasaran kamu. Serbu aja sekarang. Super egonya berbicara, jangan lakukan itu. Kamu akan melanggar moral masyarakat. Dan dalam suasana pertentangan ini, pertempuran jiwa yang luar biasa itu, akhirnya orang itu menderita depresi. Itu penjelasan para psikolog. Apakah Anda jadi sembuh dari penjelasan itu? Tidak. Oh, cuma tahu aja ini karyanya, ini namanya depresi, dan ini disebabkan oleh pengaruh bawah sadar. Anda tanya kepada psikolog lainnya,
Semua menjawab sesuai dengan madhabnya masing-masing. Kita terlalu panjang di cerita kita. Semua psikolog itu tidak ngerti sama sekali tentang otak. Padahal yang menyebabkan depresi itu terjadi di dalam tadi sebongkah daging lembut yang keriput itu, yang terletak di antara dua telinga Anda, between two ears. Dialah sebetulnya yang mengalami depresi. Dan para psikolog ratusan tahun lamanya berkutat dengan teori-teori yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Dan Anda pun sampai kuliah kita sekarang ini masih tetap di dalam hayalan para psikolog ratusan tahun, mungkin lebih dari 1000 tahun. Melacak kesedihan, penderitaan, kebahagiaan kepada berbagai macam teori. Dan itu yang melahirkan ratusan dan ribuan buku. Sementara otaknya ditinggalkan. Kita sekarang akan berkenalan dengan otak yang besarnya 1,5 kilo ini, tapi menggunakan 80% dari energi tubuh kita. Kita akan berhadapan dengan keajaiban otak manusia, the amazing brain, brain yang menakjubkan. Di Amerika ada klinik untuk otak dipimpin oleh Daniel Amen di California, dan dia menerbitkan buku beserta memberikan latihan-latihan untuk jalan hidup yang berbasiskan otak. Jadi bagaimana seharusnya kita hidup kalau kita ingin otak kita ini sehat. Kuliah-kuliah saya nanti itu tidak banyak membahas struktur dan fungsi otak itu secara terperinci. Itu biar tugas fakultas kedokteran. Tapi kita akan arahkan kuliah-kuliah kita dengan difokuskan kepada bagaimana kita memelihara otak kita. Bagaimana supaya otak kita cerdas. Kita semua pasti ingin cerdas. Dan saya sudah terbukti hidup dengan mengikuti otak ini, dan dalam usia saya sekarang 70 tahun, saya kayaknya masih lebih cerdas dari kebanyakan dari saudara. Kayaknya, ya. Tapi kita belum periksa kan. Dan kayaknya otak saya lebih sehat. Saya menggunakan apa yang disebut oleh Daniel Amen sebagai the brain's way of life. Itu cara hidup yang berdasarkan otak. Ya, gimana supaya kita hidup sehari-hari itu memelihara otak. Gimana kita menemukan orang-orang yang mengalami depresi, dan bagaimana saran kita berdasarkan ilmu otak itu. Apa yang menyuburkan otak dan apa yang menghancurkan otak, itu kita pelajari di sini. Jadi berbeda dengan kuliah yang lain, kuliah ini langsung diamalkan oleh saudara-saudara. Dan setiap ujung kuliah saya akan putarkan film tentang tip-tip untuk memelihara otak. Tip untuk mencerdaskan otak, tip untuk menghilangkan depresi, tip untuk awet muda, untuk longevity. Sayang saya mempelajari ini sudah rada tua. Bahwa kalau jauh sebelumnya mungkin saya lebih muda lagi, dari rata-rata usia 70 tahun. Ini buku yang saya bawa diantaranya ini, itu yang ditulis oleh Daniel G. Amen, yang punya klinik otak itu. Dia menulis buku banyak, nanti kita akan perkenalkan, Healing Anxiety and Depression. Bagaimana kita menghilangkan kecemasan dan depresi. Dua gangguan jiwa yang melanda hampir setiap orang. Kalian kalau tidak cemas, paling tidak kalian itu mengalami depresi. Dan resepnya dari ilmu neuroscience yang kita pelajari itu. Ini yang akan kita bicarakan. Saya juga akan mengajarkan neuroscience itu dengan bahasa yang sesederhana mungkin, dengan cerita-cerita aja. Tidak kita dalami, misalnya Anda nanti tidak akan ditanya dalam ujian apa namanya keriput-keriput itu. Terus ada saluran-saluran itu tuh apa namanya? Ada saluran yang lebih dalam, apa namanya? Terus bagian-bagian otak terperinci, misalnya di sini, mungkin kalau orang neurologi belajar mungkin sekitar 360-an nama yang harus Anda hafal. Biar itu untuk fakultas kedokteran, dan menghafalkan nama tidak ada gunanya untuk hidup kita. Kecuali Anda seorang doktor neurologi. Kita enggak.
kita hanya numpang sebagai orang awam untuk memahami otak ini. Kalau dulu para ulama membagi ada ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Menurut saya ilmu otak ini fardu ain. Setiap orang harus mengerti mekanisme otak dia. Karena dengan otak itulah dia belajar, dengan otak itulah dia mempersepsi, dengan otak itu dia melihat dunia, dengan otak itu juga dia mengatur hidupnya. Nah, kita akan mulai dengan kisah bapak yang disebut father of modern neuroscience. Bapak dari ilmu neuroscience. Setelah itu kita akan cerita tentang sebuah kecelakaan paradigmatis. Satu kecelakaan yang mengubah pandangan dunia para ilmuwan di dunia. Setelah itu kita akan bercerita tentang kisah neuroplasticity. Apa itu neuroplasticity? Don't go away. Tunggu sampai acara berikutnya. Kemudian di ujung kuliah ini kita akan menceritakan kisah kuliah neuroscience ini. Apa saja yang akan kita pelajari selama proses belajar di sini. Nah, kita mulai dengan the father of modern neuroscience, bapak dari ilmu neuroscience. Ini seorang Spanyol, Santiago Ramon y Cajal. Dia dianggap dalam bahasa Spanyol sebagai médico fundador de la neurobiología moderna. Dia adalah pendiri medis untuk neurobiologi yang modern. Tahun 1852, nggak perlu dihafal tahunnya, nggak bakal ditanyakan. Dia lahir di desa Petila, Aragon, Spanyol, dari ayah yang dokter bedah. Ketika kecil, ia anak yang sangat nakal, kerjanya berantem, dan sasaran berantemnya semua orang, termasuk ibu dan ayahnya. Sehingga ayahnya untuk mendisiplin dia, mengirimkan dia supaya belajar mencukur rambut ke tukang potong rambut. Dan dia juga dipindahkan setelah tukang cukur rambut itu nggak berhasil mendidiknya, ia dipindahkan ke tukang sepatu. Ia tidak tertarik dengan belajar, ia lebih tertarik dengan melukis, menggambar semua. Nah, pada suatu hari ayahnya saking bingungnya gimana mendidik anaknya ini. Ayahnya dokter bedah dan dia bukan bedah otak, jadi tidak begitu mengerti otak. Jadi satu saat ayahnya bawa dia ke kuburan yang lagi digali, mungkin mau dipindahkan, mau ada penggusuran mayit. Kemudian dia membongkar-bongkar tulang dan Santiago kayaknya tertarik betul sama tulang-tulang itu. Dia bawa pulang, dia kumpulkan dan dia cerita pada bapaknya bahwa dia akan belajar di fakultas kedokteran. Dia mau jadi dokter. Pada usia 21 tahun, ia lulus fakultas kedokteran di Universitas Saragossa dan dialah orang yang pertama meneliti struktur otak secara mikroskopis. Jadi dengan menggunakan mikroskop yang lebih modern. Dengan menggunakan mikroskop yang waktu itu perkembangannya sampai kepada kemampuan untuk melihat jaringan-jaringan neuron. Ia perumus yang pertama dengan teori tentang sel otak yang disebut neuron, tentang doktrin neuron. Tahun 1906 mendapat hadiah Nobel dalam kedokteran dan fisiologi. Dialah father of neuroscience, Santiago Ramon y Cajal. Dan tampaknya saya jadi ingat pelajaran di dalam tasawuf ya. Dalam peribahasa Indonesia, kalau tak kenal maka tak sayang. Dalam tasawuf tidak. Kalau tak sayang maka tak kenal. Jadi kita hanya bisa mengenal seseorang termasuk Tuhan kalau kita mulai dengan kecintaan kepada dia. Hanya melalui cinta kita mengenal Tuhan. Kalau dalam hubungan kita, setelah kenal kita baru cinta. Tapi tampaknya yang berlaku pada Santiago Ramon y Cajal adalah kenyataan bahwa dia mengenal neuroscience ini setelah dia mencintainya. Ini kutipan dari dia, dari Ramon y Cajal. Kata dia,
Like the entomologist in search of colorful butterflies, my attention has chased in the gardens of the gray metal cells with delicate and elegant shapes, the mysterious butterflies of the soul, whose beating of wings may one day reveal to us the secrets of the mind. Dia ini seniman sebetulnya, makanya dia tertarik melukis, dan sampai sekarang dia meninggalkan lukisan pertama tentang gambar jaringan-jaringan neuron, sel-sel saraf yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Karena begitu bagusnya, ini terjemahan dari bahasa Spanyol, terjemahannya aja udah bagus, maka supaya saudara merasakan betapa besarnya kecintaan Ramon y Cajal kepada neuroscience sehingga akhirnya dia memahami neuroscience. Saya berikan terjemahan yang puitis dalam bahasa Indonesia. Seperti ahli serangga yang mengejar kupu-kupu beraneka warna, aku arahkan perhatianku pada taman-taman sel berwarna kelabu. Taman sel berwarna kelabu itu maksud dia adalah otak ini, yang warnanya kelabu keping-pingan. Keping itu bahasa Indonesia apa? Keoranye-oranyean. Aku arahkan perhatianku pada taman-taman sel berwarna kelabu dengan bentuk-bentuk yang lembut dan ayu. Kupu-kupu jiwa yang misterius, yang hentakan sayap-sayapnya pada suatu hari akan ungkapkan rahasia jiwa. Ini dalam kecintaannya kepada ilmu pengetahuan menyebabkan dia tidak membuka dirinya untuk apapun yang akan ditemukan dia, walaupun dia harus bertentangan dengan masyarakat ilmiah waktu itu. Nanti sekiranya Anda juga bisa memulai ini dengan mencintai neuroscience. Dari cinta itu, dari kesenangan Anda kepada neuroscience ini, Anda akan memahami neuroscience jauh lebih baik dari rekan-rekan Anda. Dimulai dulu dari cinta, bukan lagi kalau tak kenal maka tak sayang. Kita harus memulainya dari kalau tak sayang maka tak kenal. Schopenhauer yang berkata, itu seorang filosof Jerman yang berkata, makin lama saya kenal perempuan, makin cinta saya kepada anjing. Dipikirkan aja oleh perempuan itu apa artinya. Itu sebetulnya karena dia lebih kenal anjingnya ketimbang perempuan. Itu sebabnya. Akhirnya dia tidak mengenal bahwa perempuan juga sekali-kali bisa setia juga kali. Dan sehingga tidak usah menunggu anjing. Nah, salah satu prinsip ilmuwan selain cinta tadi itu untuk belajar pengantar kepada neuroscience ini, selain cinta, dan saya sudah jatuh cinta pada neuroscience sekarang nih. Jadi kerjaan saya, apalagi untuk kuliah ini, saya sangat bersemangat untuk mengajar kuliah ini, walaupun tidak dibayar sekalipun. Ya betul, saya juga tidak tahu apa saya dibayar atau tidak, tapi saya semangat betul untuk mengajar ini ya, sebagai warisan lisan sidqin fil akhirin. Mula-mula cinta, dan yang kedua kesediaan membuka diri. Jadi kalau ada hal-hal yang baru yang bertentangan dengan keyakinan Anda selama ini, Anda harus membukanya, membuka diri untuk itu. Itu pelajaran dari Santiago Ramos y Cajal. Kata dia, si la hipotesis no se conforma con los hechos, hay que reservarse sin piedad e imaginar otra aplicación exenta de reproche. Ini saya pura-pura bisa bahasa Spanyol aja. Sekiranya hipotesis, jika hipotesis itu tidak sesuai dengan fakta, maka kita harus membuangnya tanpa belas kasihan apapun. Kata dia, sin piedad, without any pity, with no pity. Imagine otra explicación, dan kita harus mencari penjelasan lain tanpa rasa takut. Kita harus berani menolak sebuah hipotesis, membuang hipotesis itu kalau tidak sesuai dengan fakta, dan membayangkan atau mencari penjelasan yang lebih baik tanpa rasa takut. Sekarang kan mungkin Anda sudah belajar di tempat-tempat ngaji Anda, dan untuk pertama kalinya abad pertengahan kembali lagi ke Indonesia. Abad gelap, abad pertengahan, yaitu ada pengajian yang dengan tegas mengatakan bahwa bumi itu datar, bahwa bumi ini
flat karena dalilnya dari Al-Quran. Tapi kenyataan membuktikan bahwa bumi ini bulat. Karena kalau kita pergi terus ke timur, dia balik lagi ke barat. Kalau bumi itu datar seperti meja ini, kita jatuh di situ tuh. Di ujung bumi paling tidak jatuhnya kata ke neraka di situ. Kecuali jalannya nggak tahu pinggiran-pinggiran ini kan. Kalau datar mesti ada pinggirannya. Dan bagaimana mengukurnya? Nah, pengajian itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan sebagai seorang ilmuwan, Anda akan berkata seperti Santiago Ramos y Cajal, si la hipotesis no se conforma con los hechos. Kalau itu tidak sesuai dengan fakta-fakta, rechazarla sin piedad. Tolak dia tanpa belas kasihan apapun. Dan itu memang modal ilmuwan. Modal ilmuwan sepanjang sejarah ditentang oleh mayoritas para ilmuwan. Galileo Galilei dipaksa untuk berkata bahwa bumi itu tidak bergerak karena matahari lah yang bergerak mengelilingi bumi. Tapi Galileo Galilei berkata bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Dia dipanggil ke pengadilan. Dan dia sudah mendengar tentang Bruno Bauer yang dibakar hidup-hidup karena dia bercerita tentang sistem peredaran darah manusia. Dia dipaksa di situ untuk meninggalkan keyakinannya karena dia dianggap murtad. Akhirnya kata dia, demi keselamatan dirinya, dia berkata, ya mataharilah yang bergerak, kata dia. Tapi dengan suara perlahan-lahan, ia hentakkan kakinya ke bumi sambil berkata, il muove, kata dalam bahasa Itali, tapi bumi tetap bergerak. Kalian boleh menghukum aku, tapi bumi akan tetap bergerak. Nah, keyakinan kita juga nanti sebagai mahasiswa saya, itu juga sebetulnya untuk kesegaran otak. Tidak baik itu duduk terus-menerus itu. Kata salah satu cara membodohkan anak-anak ialah menyuruh mereka duduk dengan tenang sejak terbit matahari sampai waktu maghrib. Itu cara yang paling efektif. Makanya saya minta izin biar otak saya terpelihara, otak kalian nggak jadi soal buat saya. Oke. Jadi gerakan itu mencerdaskan otak. Saya punya kenalan doktor di ITB, dosen, dan saya kira termasuk salah satu di antara 100 orang pandai di Indonesia. Di antara 100 itu mungkin ada Anda. Tapi ini namanya Pak Dimitri Mahayana, ahli teknologi informasi. Dia paling pintar waktu di ITB, waktu jadi pelajar. Dan belajarnya lucu. Dia sambil nungging, lari-lari, atau di kursi juga. Pokoknya tidak pernah diam. Jadi kalau dia belajar bersama, dia ganggu orang lain. Tapi itulah yang menyebabkan dia cerdas. Soalnya juga sebetulnya kalau kita lagi belajar nulisan, lari-lari aja gitu. Sehingga pelajaran ini tidak ada satupun yang bisa didengar. Ya, oke. Nah, ini yang menjadi tadi saya jadikan itu sebagai wallpaper saya. Yaitu ucapan Santiago itu, if every man, if he so desires, become sculptor of his own brain. Orang itu kalau mau, dia bisa menjadi perancang otaknya sendiri. Otak adalah sebuah bangunan, dan Anda akan menjadi arsitek dari otak Anda sendiri. Pelajaran ini ingin melatih Anda untuk membangun otak Anda sendiri, membentuk otak Anda sendiri, to sculpt, ya, untuk melukis atau mendirikan bangunan otak itu sendiri. Itu warisan dari ini. Buat dia, kata pelajaran neuroscience dan ilmu-ilmu lainnya, orang mengkritik bahwa dengan sains, katanya, agama jadi dicampakkan dan puisi ditinggalkan. Kalau orang itu menggunakan sains, yang dia pakai rasio. Dan nanti katanya otak itu menggunakan energi sangat banyak. Terutama dia menghabiskan air. Jadi kalau saudara belajar agak banyak, saudara mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Jadi kalau saudara belajar di rumah, simpan air minum itu. Di tengah-tengah belajar minum. Jangan sampai mengalami dehidrasi. Di sekolah saya, mereka diizinkan minum sambil belajar. Dulu kita sediakan dispenser.
supaya orang tidak mengalami dehidrasi. Jadi saya minta izin sekali lagi untuk memelihara otak saya dengan mengabaikan otak Anda sama sekali. Tapi if you desire, kalau kalian mau, boleh ngambil di sini. Cuma kalau yang seorang ngambil, yang lain tidak, saya tidak menjalankan sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jadi saintis seringkali disindir karena mereka terlalu menggunakan otaknya. Tadi lagi otak dalam pengertian orang awam. Tidak menggunakan otaknya, katanya jadi mereka tidak bisa bikin puisi. Dan biasanya mereka tidak beragama karena kecenderungan untuk berpikir itu menyebabkan, sekali lagi dalam hati orang awam, hatinya yang rusak, terlalu menggunakan otak. Maka dia balas itu dalam satu kuliahnya di Universitas Barcelona. Sudah pasti hafal universitas itu karena berkaitan dengan satuan sepak bola. Kata dia, sains sebetulnya que es la poesía de la verdad. Sains adalah puisi dari kebenaran. Kebenaran itu diungkapkan di dalam sains. La incomparable belleza de la obra de Dios y de las leyes eternas por él establecidos. Sains itu mengungkapkan keindahan yang tidak ada bandingannya de la obra de Dios, dari karya Tuhan. Sains kerjanya mengungkapkan keindahan karya Tuhan dan hukum-hukum Dia yang abadi yang Ia tegakkan. Jadi ketika kita mempelajari sains, kita sedang membaca puisi yang indah tentang alam semesta, dan kita sedang menyaksikan hukum-hukum Tuhan yang Ia tegakkan di alam semesta ini. Dengan mempelajari sains, kita sedang menggali lenguaje misterioso, satu bahasa yang misterius que Dios ha escrito en los fenómenos de la naturaleza. Ini bahasa yang misterius yang Allah tuliskan dalam segala fenomena alam semesta. Disinilah Tuhan menuliskan dengan bahasa yang misterius. Tugas kita sebagai ilmuwan ialah membongkar bahasa yang misterius itu dan kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga keyakinan saya, dan saya ingin itu jadi keyakinan Anda. Kita akan mempelajari sains, keterbukaan Anda untuk berhadapan dengan hal-hal yang aneh yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya, untuk mengganti pemikiran Anda dengan pemikiran yang baru, dan untuk membaca itu lenguaje misterioso, untuk membaca bahasa yang misterius. Sekali lagi, saya tidak bisa bahasa Spanyol sebetulnya, tapi dari mana tahu saya artinya? Dengan Google aja kan. Cuma kalau tidak bisa Spanyol dan tidak belajar Spanyol, membacanya pasti salah. Tapi saya tidak tahu pembacaan saya salah atau tidak. Toh Anda juga tidak bisa bahasa Spanyol, jadi tidak tahu salah atau tidaknya. Kita mulai dengan kutipan-kutipan. Ini dari Barack Obama. Nama lengkap dia Barack Hussein Obama. Dalam bahasa Afrika, karena bapaknya dari Afrika, dalam bahasa Obama, bapaknya yang dari Afrika, Barack itu artinya diberkati. Berasal dari bahasa Arab Barakallah, artinya orang yang diberkati. Dia mendirikan sampai sekarang institutnya masih berdiri, Brain Institute, Institut Otak. Dia mengeluarkan dana miliaran dolar untuk meneliti otak ini buat kemanusiaan. Dan dia berkata, now as human, we can identify galaxies light years away. We can study particles smaller than an atom. But we still haven't unlocked the mystery of the 3 pounds of matter that sits between our ears. Kita sebagai manusia bisa mengenal galaksi tahunan cahaya dari kita. Kita dapat mempelajari partikel-partikel yang lebih kecil daripada atom, tetapi kita masih belum membuka kunci misteri dari benda yang beratnya 1,5 kilo yang terletak di antara dua telinga kita. Dikutipan dari Oscar Wilde, ini hanya untuk menanamkan cinta Anda kepada pelajaran neuroscience itu. Kalau dengan seluruh kutipan Anda belum juga mencintai neuroscience itu, cintailah paling tidak pengajarnya.
Itu akan membantu Anda belajar lebih baik. Kata Oscar Wilde, itu seorang penyair Irlandia, salah satu kutipan dia tentang otak, dia berkata, "But strange that I was not told that the brain can hold in a tiny ivory cell God's heaven or hell." Sungguh aneh saya pernah diceritakan bahwa otak yang kecil itu, otak dapat menyimpan di dalam sel yang kecil yang warnanya keputihan, in a tiny ivory cells God's heaven or hell. Otak itu dalam daging-daging yang lembut tadi itu, kelabu keputih-putihan, di dalamnya memang ada white matter yang keputih-putihan itu, di situ disimpan surga dan neraka kita. Dari para ustadz Anda mendengar berita, di bawah kaki ibu terletak surga. Secara fisik di bawah kaki ibu tidak ada surga, yang ada kapalan itu kan. Tapi di dalam otak kita menyimpan surga dan neraka hidup kita. Apakah hidup Anda surga, apakah hidup Anda neraka, itu bergantung kepada bagaimana Anda mengukir otak Anda, bagaimana Anda membentuk otak Anda. Sebagai selingan, ini saya putarkan sebuah film, tapi arti film ini nanti saya tanya sama saudara. I hope it's not the silent type. You are not what I was expecting. Mr. Tough Guy. Leaving so soon. So, tell me about yourself. Well, I get bored a lot, so I tried to know how I ended up in Transylvania. But oh, I found this great little shop. I usually don't go to some next castle, but I don't even know what Muffy's like. What are you gonna do? It can't be any worse than that mad scientist girl you went out with last week. And she's right. What does that mean? She's right. I'm trying to do it. I'm curious how she said it. She's like, and it's funny. And he was always trying to go to my neck. What's that about? I just love how we can talk for hours and hours. Oke, ada yang bisa membantu saya? Film ini cerita tentang apa? Allah, saya lagi menambah, memperkaya otak Anda. Buat saya minta pendapat. Tidak ada pendapat yang salah, semuanya benar. Iya, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film tadi dilihat dari satu sudut pandang saya, ketika sang pria yang berambut hijau itu memakai otak ini dan otak ini. Jadi bisa saya simpulkan bahwa fungsi otak itu banyak, bukan punya satu. Dia itu bisa menjadi seorang yang hebat, seorang yang lebay, seorang yang puitis, seorang yang romantis, dan seorang yang amazing dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin. Ya, makasih. Great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give him applause. Oke, terima kasih. Jadi otak itu sebenarnya tidak satu, benar. Dan kita bisa ganti-ganti otak setiap saat.
Dan setiap pergantian otak, perilaku kita berubah, berganti-ganti. Tadi seperti kata, kalau boleh saya kenal, ismukum Syarif. Nama saya Ilham Ahmad Firdaus. Oh, Ilham. Ya, saya panggil Ilham aja ya. Ya, makasih Ilham. Nah, kata Ilham mengajarkan kepada kita dalam pelajaran neuroscience, kita akan menggunakan otak yang tepat di tempat yang tepat. The right brain on the right place. Ada lagi dari ibu-ibu? Ya, thank you. Maaf kalau sebut ibu-ibu biasa tersinggung ya. Mbak-mbak, teteh-teteh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama itu kan ada seorang dibilang cowok ya Pak. Ya. Ketika dia melihat seorang subjeknya itu cewek, gitu, dia sedang duduk dan pokoknya dia tuh membaca, si cowok itu membaca bagaimana kondisi si subjeknya itu. Kemudian dia berpikir gitu. Jadi saya melihat bahwa otak itu adalah fungsinya untuk berpikir. Bagaimana cara menempatkan otak saya itu, ini saya tidak sesuai, oh ini tidak cocok gitu. Ini tidak sesuai lagi, tidak cocok gitu. Sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang pas, dan itu tuh muncul gitu, ternyata otak saya yang seperti ini yang bisa membujuk dia gitu, subjek itu tersebut. Kemudian di akhir, ketika otaknya dilemparkan ke belakang, itu kan kondisi otaknya tidak berpikir dan tidak apa-apa, diam gitu. Sedangkan malah si subjeknya itu mendekati dia gitu. Sampai akhirnya muncul di situ bahwa rasa cinta dan sayang yang memunculkan dia untuk menyayangi orang itu gitu. Gitu, Pak. Ya, great. Ya, makasih ya. Betul. Dan memang sekarang jadi perbincangan para ilmuwan, apa ada perbedaan utama antara otak laki-laki dan otak perempuan dalam mempersepsi sesuatu atau dalam memahami sesuatu. Dan memang ada perbedaan. Yang lolos dari perhatian Ilham ialah apa yang dilihat Esi, yaitu bahwa di sini terlibat hubungan laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah dia buang otaknya, dia tidak berpikir lagi, perempuan itu mulai sayang kepadanya. Nah, dari perkataan Esi itu saya mengambil kesimpulan. Ini ilmu untuk menarik lawan jenis. Khususnya ilmu untuk menarik perhatian perempuan. Kalau Anda ingin disayangi perempuan, jangan gunakan otak. Kata Jalaluddin Rumi, itu seorang penyair sufi, di negeri cinta akal digantung. Jadi kalau Anda mau mencintai, tinggalkan akal. Gitu. Dan itu ajaran dari Teh Esih tadi. Di negeri cinta akal digantung. Ada orang yang mengkritik itu solawat itu tuh, anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ini juga pura-pura bisa bahasa Arab ya. Oh, itu berlebih-lebihan kita menyebut kepada Rasulullah, engkau mentari, engkau rembulan, engkau cahaya di atas cahaya. Engkau adalah wewangian yang semerbak, engkau adalah pelita hatiku. Wah, itu berlebih-lebihan, musyrik katanya itu. Kultus individu. Tapi itu ungkapan cinta, dan cinta selalu berlebih-lebihan. Kalau tidak berlebih-lebihan, belum cinta itu. Baru like aja, klik aja like. Nah, tapi kalau sudah cinta, tidak bisa diklik. Cinta hanya bisa diungkapkan dengan ungkapan yang berlebih-lebihan. Gimana caranya untuk merebut hati perempuan? Jadilah pendengar yang baik aja gitu ya. Dengarkan aja, walaupun ngomong terus dia. Sampai capek, jatuh cinta si perempuan itu. Dari capeknya dia menyandarkan kepalanya ke situ. Just listen. Saya kalau pulang dari Jakarta ke Bandung dan sebelum tidur saya ngobrol, biasanya istri saya yang paling banyak ngobrol. Dan saya mendengarkan, saya selalu ingat film ini. Jadi saya dengarkan baik-baik, dan dia walaupun cerita itu mungkin malum sudah tua mengulangi yang sudah saya dengar juga berapa kali, saya tidak akan berkata kamu udah 3 kali nih, enggak. Karena itu tujuan komunikasi saya bukan untuk memenangkan saya. Dalam hidup saya, tujuan komunikasi saya dengan siapapun bukan supaya saya menang, tapi supaya saya bisa menjalin kasih sayang di antara semua orang.
Jadi daripada berdebat, dia cerita, saya tidak mematikan semangat bicaranya. Seakan-akan, cuma dia aja kadang-kadang sadar, kita udah ceritakan ini ya. Enggak, saya bilang. Saya bohong demi cinta. Oke. Karena tidak ada cinta kalau tidak ada bohong. Oke. Nah, saya pindah dari kisah itu kepada kisah otak yang sebenarnya, yang saya sebut sebagai kisah kecelakaan yang dramatis, yang mengubah paradigma, kisah kecelakaan yang paradigmatis. Pada bulan September 1848, 13 tahun setelah selesai perang di Diponegoro, ketika orang-orang tua Anda mungkin masih masih buang hajatnya di kebun bambu. Sebelum kita membangun peradaban seperti sekarang ini, terjadi kecelakaan yang menimpa Phineas Gage yang berusia 25 tahun. Dalam sebuah kecelakaan ketika sebuah besi besar menusuk kepalanya dari sebelah sini sampai keluar dari otaknya sebelah sini dan terlempar tidak jauh dari dirinya. Di sebelah barat Amerika pada masa Wild West 13 September 1848, sebuah kecelakaan bersejarah terjadi. Kecelakaan yang mengubah paradigma dalam kedokteran dan psikologi. Seperti dalam cerita-cerita koboi, semuanya bermula dari pembangunan rel kereta api. Phineas Gage adalah yang punya lakon. Ia memimpin sekelompok orang yang bertugas meledakkan bukit dan bebatuan. Pada siang hari yang panas, Gage memasukkan mesiu ke dalam lubang di bukit batu. Secara tidak sengaja, ia mendorong mesiu itu dengan batang besi yang pendek. Tiba-tiba mesiu meledak tepat di depan wajahnya. Batang besi itu menerobos masuk dari pipi kirinya, melintasi otak di belakang matanya, menyeruak keluar batok kepalanya, dan mendarat kira-kira 23 meter di sampingnya. Ini otak Phineas Gage diteliti kembali kira-kira 100 tahun kemudian oleh seorang neurolog, Damasio Grabowski Frank Galaburda, dan kita lihat ini bagaimana besi pendek itu menerobos dan menghilangkan sebagian dari otak pada bagian yang nanti dikenal sebagai cortex prefrontal. Bagian otak kita paling depan itu namanya frontal lobe, dan di belakangnya sebelum frontal lobe itu ada prefrontal cortex atau PFC. Ini beritanya kita salin dari ketika peristiwa itu diceritakan kembali dan diteliti lagi oleh para ilmuwan. Setelah luka kepalanya sembuh, Gage tampak hidup normal. Ia berbicara rasional dan kemampuan berpikirnya tampak utuh. Tapi segera orang melihat ada perubahan besar di dalam dirinya. Dahulu Gage dikenal sebagai pengusaha yang sabar, energis, dan cerdas dengan jiwa yang serasi. Nanti ada sebuah film yang saya putarkan tentang peristiwa ini, dan saya minta cucu saya di SMA kelas 1 untuk membuat subtitlenya. Saya bilang, kamu kan cari kerjaan. Dia setiap hari saya kerja di komputer, dia datang, Ki, kasihin pekerjaan dong. Ya udah, saya kasih pekerjaan untuk membuat subtitle di dalam film itu. Dia terjemahkan dan dia membuat subtitle. For your information, cucu saya itu karena pengaruh media sosial, bahasa Inggrisnya itu bagus, lebih bagus ketimbang saya. Dia terjemahkan juga langsung dan dibuat subtitlingnya. Saudara jangan heran kalau nanti filmnya, judul filenya Tugas Aki nomor 1. Emang dia yang mengerjakan itu ya. Dan dia ada salah menerjemahkan well balanced, dia terjemahkan berkecukupan, padahal saya terjemahkannya di sini berjiwa serasi. Dia tidak melihat ini memang terjemahan saya. Setelah kecelakaan, ia tampaknya kehilangan beberapa karakternya yang esensial, yang menjadi kasar, berangasan, pemberang, temperamental. Walaupun ia melahirkan banyak rencana, ia tidak mampu melaksanakannya. Menurut orang yang mengenalnya, Gage is no longer Gage. Gage bukan lagi Gage yang dahulu. Dia bukan lagi Gage yang menjadi pimpinan mereka. Dengan teknologi brain scanning yang mutakhir, kepala Gage
diteliti kembali. Dr. Antonio Damasio, Direktur dari Brain and Creativity Institute Amerika, dengan timnya menyimpulkan bahwa perilaku gaze yang aneh terjadi karena kerusakan pada korteks prefrontal, bagian otak yang paling depan tepat di belakang dahi. Jadi karena kerusakan itu terjadilah perubahan kepribadian. Orang yang tadinya penyabar, suka mendamaikan orang yang bertengkar, sekarang menjadi orang yang kerjanya bertengkar terus. Dahulu dia mengucapkan kata-katanya itu yang sopan dan menenangkan, sekarang dia mengucapkan kata-kata kasar dan meresahkan. Dahulu katanya mendatangkan kedamaian, sekarang dia membuat berisik, membuat noisy. Itu semua karena kehilangan sebagian dari korteks prefrontal. Tadi asalnya katanya dia ini pekerja yang keras, hardworking, diligence, rajin, reliable, bisa diandelin, bertanggung jawab, intelijen, senang humor, sangat sopan. Bahkan dia tambahkan ini nih, God fearing. Dia juga orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sangat senang bergaul dengan keluarga. Tapi setelah explosion, setelah ledakan besi itu yang masuk ke frontal lobe dia menjadi tidak bisa diandalin lagi. Dia gagal untuk bisa bekerja dengan baik. Dan kalau hadir juga kerja, ia menjadi pemalas. Ia tidak punya lagi minat untuk pergi ke gereja, dan dia terus-menerus minum alkohol, berjudi, dan whores about. I do not want to translate this one. Yeah. Just look up in a dictionary what is it all about. Dia dituduh sering melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak kecil. Ia mengabaikan istrinya dan anak-anaknya dan tidak mampu memberi nafkah kepada mereka dan kewajiban keluarga lainnya. Ia telah kehilangan selera humornya. Ia mengucapkan kata-kata kasar terus-menerus dan kadang-kadang diucapkan di tempat yang tidak tepat baginya, dan akhirnya dia meninggal karena epileptikus pada tahun 1861. Ini satu pertanyaan aja, saya ingin jawaban dari Anda juga. Gaze yang soleh kemudian menjadi, kalau dalam bahasa Arab, kana solihan awalan thumma taghayyara shakhsiyatuh wa asbaha tolihan. Asalnya soleh, dia jadi toleh. Asalnya soleh, dia jadi jahat, jadi tidak baik. Nah, menurut pendapat Anda, dia kemudian meninggal dalam keadaan tidak soleh, pada sebetulnya soleh. Tapi tidak solehnya itu bukan karena pilihan dia. Tidak solehnya itu karena terjadi kerusakan otak dia. Ada banyak orang-orang yang tidak soleh di dunia ini yang terjadi karena kerusakan otak. Menurut pendapat Anda sebagai mahasiswa UIN dan mahasiswa tasawuf, di mana nanti di hari akhirat harus ditempatkan dia? Di mana? Matinya dalam keadaan dia bukan orang soleh lagi. Dia akhirnya bawa mobilnya, meninggalkan keluarganya, keliling Amerika. Ada yang bisa kasih jawaban? Apakah kita harus menghukum dia karena perbuatan jahatnya itu? Karena dia mengabaikan keluarga, karena dia mengucapkan kata-kata yang kasar, ya? Saya Olive dari TP, mungkin mau menjawab pertanyaan Bapak Besar. Menurut saya sih, dia layaknya mungkin masuk ke surga kalau dia begitu. Oh. Tapi Layaknya masuk surga, ya? kesalahan dia kan bukan kemauannya dia dan bukan kehendak hawa nafsunya dia, karena dia itu kehilangan otak yang sebenarnya dia tidak inginkan kecelakaan itu, bukan salah dia. Jadi dia masuk surga syahid lah, ya, karena kecelakaan. Nah, itu menarik, ya, bahwa ada orang yang ngomongnya kasar, berbuat senangnya berantem, tidak pernah beribadat, ternyata bisa masuk surga. Itu menurut Olive, ya, bisa masuk surga menurut Olive. Itu Olive sudah mulai murtad karena pelajaran neuroscience. Tapi
Tapi ya itulah yang harus kita terima setelah mengikuti kuliah-kuliah ini. Ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kalau saudara buka, tapi sekarang sih mulai berkurang. Kalau saudara buka Jalaluddin Rahmat di Google, ada jutaan makian terhadap saya. Mungkin salah satu penulisnya adalah saudara. Jutaan makian, caci maki yang luar biasa, berbagai fitnah. Kalau disebut oleh Pak Budiana, redaktur Pikiran Rakyat, itu ada H4D, hoax, hasut, hina, horor, dan 1B, bully. Itu isinya segitu aja. Tapi ya saya tidak pernah baca, baru aja jutaan. Karena kalau saya membacanya, saya juga akan mengalami kerusakan otak. Mula-mula saya mau melawan, itu kan marah, kalau kita baca itu marah, ini fitnah ini. Tapi saya sekarang paham, mereka yang mengirimkan itu menderita karena mengalami kerusakan otak. Kerusakan otak itu bisa terjadi karena kecelakaan, bisa juga Anda sendiri merusak otak Anda. Saudara sendiri merusak otak saudara. You are the sculptor of your brain. Kamulah yang menentukan otak kamu bagaimana bentuknya. Kalau kamu biasakan mencaci maki, memfitnah, mengejek, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, insya Allah kamu akan mengalami kerusakan otak. Kerusakan otak yang terjadi itu pada bagian prefrontal lobe. Jadi pada bagian nanti mungkin pada kuliah kedua atau ketiga saya akan bagikan pada kalian formulir untuk mengecek kalian mengalami kerusakan pada bagian otak yang mana. Jadi ada formulir yang harus kasih tanda cek. Oh saya begini misalnya, saya suka mundur-mundurkan pekerjaan sampai lewat tenggat waktunya. Saya sukar menaruh perhatian. Jadi ada kasih Anda tanda cek dengan jujur. Nanti saya bisa tunjukkan kerusakan otak Anda di mana dan bagaimana cara, bukan saya tunjukkan, tapi bagaimana cara kita memperbaiki. Karena di antara hal yang menarik dari otak ialah kemampuannya untuk merehabilitasi dirinya. Otak itu bisa memperbaiki dirinya. Berbeda dengan komputer. Otak itu seperti komputer, cuma berbeda dengan komputer. Otak itu bisa memperbaiki dirinya. Kalau komputer kan harus dibawa ke ahli komputer. Televisi tadi istri saya juga harus dibawa ke ahli televisi. Tapi otak emang harus dibawa ke ahli otak. Tapi ahli otak itu tidak memperbaiki otak itu langsung. Dia bisa memberikan saran agar otak itu memperbaiki dirinya. Ada dua cara untuk memperbaiki otak. Satu, dioperasi. Dan satu lagi, biarkan otak kamu memperbaiki diri kamu sendiri. Ini ada buku ditulis oleh Norman Deutsch, The Brain That Changes Itself. Otak yang bisa mengubah dirinya sendiri. Nah, pada tahun 1867 jenazah Gates digali kembali dari kuburannya di San Francisco Lone Mountain Cemetery. Ipar laki-laki Gates membawa tengkorak dan besi yang menusuk otaknya itu kepada Dr. Harlow, dan sampai sekarang ini otaknya disimpan di Museum Kedokteran di Fakultas Kedokteran Harvard University. Jadi nanti setelah kuliah ini kalau punya tiket beli. Ini Fakultas Kedokteran di Harvard University. Dan masih ada yang tusukannya dan lubang otaknya, kepalanya yang berlubang masih bisa kita lihat di situ. Karena kecelakaan ini kecelakaan paradigmatis yang mengubah sama sekali pandangan dunia dalam psikologi dan di dalam kedokteran tentang peranan otak kita dalam menentukan perilaku kita. Jadi sekarang kita putar. Ini sebetulnya saya ingin menggunakan 15 menit waktu ini untuk diskusi dan tanya jawab. Sambil memikirkan diskusi, saya putarkan film ini, dan ini akhir dari kuliah kita. September the 13th, 1848, near Cavendish, Vermont. You think that she's thinking about yourself? Take her up then. You liar! I told her she's visiting her parents tonight. And how do you know that, man? Because she can only see me tomorrow night. I don't believe you. Well, you can ask yourself tonight. After they left us.
Phineas Gage. Come on now. Get up there and you start cutting down that brush. Benjamin, get over here and start leveling off the center. Off to it. Come on, you lot. What are you looking at? That's funny. Gage is an intelligent, well-balanced man. You look better out there? Yeah. That's funny, boy. Yeah. He's a modest and reliable person. He's in charge here because he can make careful, well-informed decisions. All parts of a healthy brain work together. The red emotional limbic system passes on its messages to the blue intellectual frontal cortex, the part of the brain which assigns priorities to the messages. Are you ready, Billy? Yep. Good. Give it lots of time, Billy boy. Lots of time. Give it lots of time. Are you dirty? Normally, the two brain systems keep thought and emotion in equilibrium. James? Sorry. I'm okay. I'm sorry. Come on, let's go to the village. Almost a century and a half after Gage's accident, we can guess that his limbic system, frontal cortex, and the connections between the two were damaged by the passage of the tapping iron through his brain. The limbic system is now free to fire emotional messages without the restraint exercised by the frontal cortex. But why did Gage feel so little pain? Normally, pain signals move up the spinal column to stations in the brain which pass on the messages to the frontal cortex. At the microscopic level of the neural net, information is passed on from cell to cell. It's through this system that the pain messages reach the frontal cortex. The passage of pain messages occurs partly through a chemical called substance P, which is projected across the tiny gap in the synapse from one cell to the next. If enough of the chemical reaches the receptors of the next cell, the cell fires and the pain messages continue. Often when pain or stress occurs, endorphins are released. Endorphins are the natural morphines of the brain. Gage's pain was probably lessened by endorphins, diminishing the transmission of substance P across the synaptic gap. You can make it, man. Here, I'll help you feel better, bud. Sometimes just believing in a cure is enough to dampen pain. Water has no pain-killing properties, but it may have given Phineas Gage some relief by triggering the release of more pain-resisting endorphins. If Gage had taken morphine, it would have inhibited cell firing by impairing the transmission of substance P, just as the endorphins do, blocking the pain signals. The young Edward Williams, a former railroad man himself, was the first doctor summoned. Can you walk? Yes. Let us through. The man's on. Tapping iron when medicine told me not. Science's great interest in Phineas Gage was in how the severing of his frontal cortex from his limbic system completely changed his behavior and character. Let's take her to bed. Oh no. Leave me alone. I just want to stay outside. You need to be better. Last time I
Doc Williams. Who? Doc Williams. Doc Williams. He is looking up for you, Doctor. Gage's words were prophetic. His historic case sparked widespread curiosity into how physical changes in the brain affect behavior. Come on, Gage. Oh. Okay, enough of this nonsense. Let's get you off the bed right now. Come on. Oh, no. Easy, easy. Samuel. Oh, back to work, yeah, boys. In the house. Come on, easy. I think I've got the last piece of roll. See if there's anything else down there. My right hand is touching my left hand, clear through his head. Once the connections between the frontal cortex and the limbic system are gone, the limbic system is free to fire its messages of emotion uninhibited by the frontal cortex, and behavior becomes erratic and unpredictable. You know what I'd like, Doctor? I'd like to have my old dog up here. Come here, man. Here, boy. Come on. Oh, Billy! Oh, Billy! Oh, wait. Keep your head still. Oh, wait. See the minute, eh? Hey. See what we can do about your dog, Phineas. Go get that, Billy. Go get that, Billy. This time. Now. Against all odds, Gage survived. Physically. But he never did regain his emotional and intellectual self-control, balance, and judgment. His ability to communicate with other human beings decreased, but he developed a special affinity for animals. But for the man Gage used to work with, he had become a man out of control. The balance between his emotions and his intellectual faculties destroyed. Hey, wait up, man! I don't leave without your foreman, eh? We got a new foreman. What? Who? I'm the foreman now. Oh. All you gotta give is out that man, let alone a whole group of men, eh? Sekarang udah. Don't do me that, Phineas. But not get out and take my job. Phineas Gage, I'm a better man than you, any day. The next foreman will come by later, Phineas. I'm the best. No! Not that way! We're still at the cottage! Going over there, everything's close! It's not the man, it's Gage. It's like an animal now. Animals' emotions in a man's body. Gage died 12 years later, still unbalanced. At the Warren Museum at Harvard University, the tapping rod and Gage's skull are preserved, a monument to research into how physical changes in the brain affect behavior. Utilizing the most modern tools of brain science investigation, Drs. Hannah and Antonio Damasio at the University of Iowa Neurology Laboratory have studied Phineas Gage's skull and the tapping rod. They have been able to anatomically determine which areas of his brain were the most seriously damaged. Their investigation has revealed major damage to both prefrontal cortical areas, more extensively on the left side. This region is reciprocally connected with the subcortical nuclei and with emotional processing in the amygdala and hypothalamus.
When the prefrontal region is damaged in this way, an individual may not be able to control emotions that originate in these subcortical structures. This was profoundly evident in Phineas Gage. Sebetulnya menutup ini dengan rangkaian mata kuliah kita ini. Satu, bersifat pengantar dan membahas basic aja tentang otak. Kedua, menghindari penjelasan teknis neuroscience. Jadi kalau saudara pergi sekarang beli buku neuroscience, saya jamin saudara tidak akan mengerti satu kalimat pun di situ kecuali kata otak. Membahas isu-isu mutaakhir terutama tentang neuroplasticity, memberikan petunjuk praktis dari implikasi teoritis ya. Dan isu-isu penting dalam neuroscience. Ini kuliah kita yang pertama, ini pengantar umum dari neuroscience ke neuropsikoterapi. Itu akan kita bicarakan pada kuliah kedua. Triune atau basic tentang otak, sistem saraf pusat, neurotransmitter, belajar otak dari kerusakan, belajar otak dari neuroplasticity, menjinakkan otak primitif, belajar berbasis otak, persuasi berbasis otak. Persuasi ada teknik mempengaruhi orang yang berbasis otak, rahasia otak yang anti sosial. Ya, ini kelompok-kelompok masyarakat yang anti sosial. This is your brain. So, if you have any question, kira-kira 5 menit aja karena sudah harus diganti dengan generasi baru. Atau ada saran-saran buat kuliah saya di kemudian hari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat tayangan film tadi, terlintas di pikiran saya, apakah sesungguhnya hati manusia itu terletak di otak? Apakah otak yang terletak di hati? Soalnya, mengapa orang yang berawalnya baik-baik hingga akhirnya ada tragedi kecelakaan sehingga membuat perubahan sikap pada manusia tersebut seperti itu? Ya. Kita jawab dengan singkat dan itu pertanyaan. Mohon maaf terakhir sekali lagi karena kita ingin memberi peluang kepada kelompok berikutnya. Di dalam hadis Nabi kan ada hadis yang terkenal, ada satu sebongkah daging yang apabila itu baik, baiklah seluruh tubuhnya. Apabila itu rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa organ itu namanya hati, qalb dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris qalb itu terjemahkan heart. Qalb dan heart dalam terjemahan Indonesianya itu jantung. Makanya gambarnya itu kan gambar jantung. Jadi kalau kita nulis I love you kan kita bikin I terus ada jantung begini, lalu you di situ. Padahal dalam bahasa Indonesia hati itu bukan jantung, hati itu liver. Jadi harusnya gambar I love you dalam bahasa Indonesia itu gini nih, ini I terus you-nya gini karena hatinya gini. Hatinya itu liver, lebih panjang daripada jantung. Ini masalah bahasa ya. Tapi dalam bahasa Arab juga dalam bahasa Indonesia ada dua macam hati. Satu hati yang abstrak, yang tidak ada hubungannya dengan tubuh kita. Itu hati yang abstrak, misalnya sakit hati, itu artinya mungkin tidak sakit. Hati yang jantungnya mungkin tidak sakit. Ada, apalagi kalau kita nyebut hati-hati, itu bukan ada hatinya dua. Enggak, jadi itu hati untuk menggambarkan perasaan, emosi, itu disebut hati. Cinta itu masalah hati, kita bukan masalah otak. Yang dimaksud adalah hati sebagai sebuah abstraksi, hati sebagai sebuah konsep, hati sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tubuh kita. Saya kadang-kadang kan dalam bahasa kita ada sesuatu yang berarti metaforis, ada yang berarti sebenarnya. Itu sempat juga dulu menipu para sahabat Nabi. Ketika Nabi SAW berkata, istriku yang paling baik adalah yang paling panjang tangannya. Tapi istri-istri Nabi pada mengukur panjang dia. Padahal Nabi tangan itu bukan tangan yang ini.
tapi tangan sebagai metafora. Yang dimaksud adalah orang yang paling dermawan. Dalam bahasa Arab, panjang tangan artinya dermawan. Dalam bahasa kalian, panjang tangan tuntun KPK. Jadi itu perbedaan. Tapi sekali lagi ketika kita berbicara tentang organ, mungkin yang dahulu disebut hati itu sebetulnya terletak di kepala juga, di otak juga, karena ada pusat emosi yang namanya sistem limbik tadi digambarkan di tengah-tengah. Sambil menutup di pelajaran otak yang pertama, otak kita ini seperti tangan ini. Jadi tangan, kemudian di sininya otak. Ini otak yang paling primitif, namanya primitive brain. Kadang-kadang disebut otak buaya, reptilian brain. Di atas otak ini ada lagi numpang di sini. Jadi otak itu seperti bangunan rumah pegawai negeri atau dosen UIN. Mula-mula dia bangun rumahnya itu ininya aja bagian bawah. Setelah penghasilannya rada tinggi, bikin lagi bangunan di atasnya, lotengnya lah, floor kedua. Di atas ini disebut otak reptilian. Yang di tengah-tengah itu yang diisi oleh emosi, perasaan tadi, sedih dan bahagia, suka dan duka, dicatat di otak yang tengah-tengah itu. Di atasnya ada lagi, karena tangannya cuma 2%. Di atas itu ada lagi, itu otak bagian yang paling besar, yang ditandai dengan keriput-keriput itu namanya neokortex, otak yang baru, dan itu otak yang berpikir. Jadi ini yang paling atas otak berpikir, kalau ini otak yang merasa, di bawah itu namanya otak yang mengatur sesuatu tanpa kesadaran kita, itu bawah sadar kita. Jadi seperti mengedipkan mata, menarik napas, itu tidak diatur oleh otak-otak yang lain, tapi diatur oleh otak primitif kita. Tapi nanti kita akan belajar itu lebih terperinci. Teman saya, seorang ahli otak, pernah saya undang, kalau nggak salah di UIN juga, yang dari Ambon itu siapa? Pak Pasya, Pak Taufik Pasiap ya. Beliau yang ahli sebenarnya. Dan di rumah dia, di ruang tamunya disimpan otak manusia beneran sebagai hiasan di situ. Saya pernah datang ke rumahnya, saya agak ngeri juga lihat otak benerannya di situ. Biasanya warnanya juga kemerah-merahan, tapi dia sudah diawetkan, disimpan di situ. Dan dia pernah mengusulkan dalam sebuah seminar di Pikiran Rakyat, Pikiran Rakyat, dia minta supaya kalau saya mati, otak saya mau dia ambil untuk diedahan penelitian. Saya setuju aja menandatangani persetujuan otak saya nanti kalau mati. Itu kalau saya mati duluan, belum dihitung kalau dia mati duluan ya. Otomatis. Cuma sampai sekarang keluarga saya tidak mengizinkan. Walaupun otak saya sudah tidak dipakai, mereka tidak mau itu kepala saya dipotong dan diambil otaknya. Ntar nanti malaikat yang akan diperiksa malaikat Munkar Nakir, mereka bukan nakir yang dikubur itu ya. Mudah-mudahan saya tidak kenal mereka. Malaikat Munkar Nakir itu yang akan diperiksa isi otak kita oleh malaikat Munkar Nakir itu, karena kita menyimpan seluruh pengalaman hidup kita, seluruh suka duka kita, seluruh indah dan buruknya dunia kita disimpan dalam memori otak kita. Ya, kita udah berakhir. Terima kasih atas perhatian Anda ya. Jadi kalau begitu resep kita sekarang ini untuk dibawa pulang, hati-hatilah dengan otak Anda. Kalau pakai motor gunakan helm. Itu barang yang paling berharga di dalam diri Anda. Itu jati diri Anda. Jangan sering membenturkan kepala ke tembok. Walaupun depresi sekalipun nanti akan makin rusak otak Anda. Juga jangan biarkan siapapun memukuli kepala Anda. Jangan main sepak bola dan menggunakan kepala untuk dan pokoknya jagalah kepala Anda baik-baik, karena di bawah batok kepala Anda itu tersimpan yang paling berharga dari seluruh alam semesta. Itu resep kita untuk hari ini. Mungkin pada kuliah yang kedua, saya ingin juga beritahukan bahwa karena kesibukan saya sebetulnya pura-pura jadi anggota DPR yang sibuk ya. Dan biasanya hari Sabtu itu ada kunker, kunjungan kerja ke daerah-daerah lain. Jadi
kunjungan kerja ke konstituen, jadi ada kemungkinan saya tidak bisa setiap Sabtu, karena itu kemudian saya tentukan aja untuk mengatur waktu. Saya datang ke sini 2 Sabtu sekali. Setiap 2 Sabtu sekali saya hadir di sini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.